Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang-balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk-pikuk pada waktu tengah hari.
karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ketika Kelemahan Menjadi Kekuatan, ditulis oleh Mike Whitmer. 2 tahun lamanya Drew di penjara karena melayani Tuhan Yesus. Ia pernah membaca kisah-kisah para misionaris yang terus merasakan sukacita selama di penjara. Tetapi ia mengaku bahwa bukan itu yang ia rasakan. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa Allah telah salah memilih orang untuk menderita baginya. Namun, sang istri menjawab, "Tidak, menurutku, dia justru memilih orang yang tepat. Ini pasti bukan kebetulan." Drew mungkin dapat merasakan apa yang dialami Nabi Yeremia, yang telah setia melayani Allah dengan memperingatkan bangsa Yehuda tentang hukuman Allah atas dosa-dosa mereka. Namun, sementara penghakiman Allah masih belum terjadi, para pemimpin Yehuda memukuli Yeremia dan memasungnya. Yeremia menyalahkan Allah. "Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan." Sang nabi percaya bahwa Allah telah gagal melaksanakan rencananya. Firman Allah telah menjadi cela dan cemooh bagi dirinya. "Sepanjang hari, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan," ujar Yeremia. "Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu." Akhirnya Drew dibebaskan. Tetapi melalui cobaan berat yang dialaminya, ia mulai mengerti bahwa mungkin Allah memilihnya. Sama seperti dia memilih Yeremia. Justru karena ia lemah. Jika ia dan Yeremia adalah sosok yang kuat, mungkin orang akan memuji mereka atas keberhasilan yang mereka capai. Namun, jika mereka memang lemah, segala pujian karena ketekunan mereka akan diarahkan kepada Yesus. 1 Korintus 1 ayat 26-31. Kelemahan Drew menjadikan dirinya orang yang sempurna untuk dipakai Yesus. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Mana bagian diri Anda yang Anda anggap lemah? Bagaimana Anda dapat mengubah kelemahan Anda menjadi kekuatan rohani? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Yeremia 20, kita melihat sisi manusiawi dari nabi besar itu. Allah memanggil Yeremia dengan berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau." Yeremia 1 ayat 5. Namun, sang nabi mengutuk hari kelahirannya, dan berharap tidak pernah keluar dari kandungan. Ia merasa dikhianati oleh Allah yang berjanji, "Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Allah juga berkata kepadanya, "Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Namun, di saat-saat yang berat ini, Yeremia tidak merasakan kuasa Allah, maupun tindakan penyelamatannya. Namun,
Terlepas dari penderitaan pribadinya, Yeremia tetap setia dan terus menjalankan misi yang telah Allah berikan padanya. Dalam hidup ini, rasa kecewa kepada Tuhan pasti pernah Anda alami. Demikian juga dengan saya. Saya pernah memberkati pernikahan sepasang pengantin di mana yang pria awalnya bukan orang percaya kepada Kristus. Saya begitu bahagia saat itu. Namun kemudian saya menjadi begitu kecewa. Mengapa? Karena belum berumur setahun usia pernikahan mereka, si pria didapati terkena penyakit leukemia dan kemudian meninggal dunia. Baru saja saya juga merasa kecewa karena menguburkan seorang suami berusia muda. Akibat COVID, yang saya juga berkati pernikahannya 7 tahun yang lalu. Kalau saya saja merasa begitu sedih dan kecewa, apalagi dengan istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Belum lagi jika peristiwa buruk itu berkaitan langsung dengan hidup kita, sehingga mungkin saja kita kecewa dan sampai berkata, "Mengapa Tuhan?" Dalam situasi yang buruk seperti ini barangkali Anda sudah berdoa dengan cara iman, karismatik, yaitu berdoa menghalau dan menghardik semua campur tangan iblis, yang mungkin mengocoh Anda, namun tak berhasil. Lalu Anda mencoba menerima keadaan terburuk ala iman, Injili, yaitu menerima keadaan karena percaya Tuhan sedang memurnikan iman kita dan membentuk karakter kita supaya kita makin mengenal Tuhan. Namun sekali lagi seperti halnya para pahlawan iman, kita melewati semua kejadian dengan kecewa kepada Tuhan. Dan menurut saya kekecewaan ini adalah wajar. Raja Daud menyatakan kekecewaannya kepada Tuhan sebagai berikut, "Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami?" Mazmur 44 ayat 25. Dan Nabi Yeremia mengatakan kekecewaannya sebagai berikut, "Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu." Yeremia 20 ayat 18. Juga Nabi Habakuk kecewa dan berseru kepada Tuhan karena terjadi penindasan. "Berapa lama lagi, Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman?" Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Habakuk 1 ayat 2-3. Para nabi yang sering disebut pahlawan iman semua pernah kecewa, padahal mereka sebelumnya juga pernah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Namun yang membedakan adalah pada akhirnya mereka tidak menjadi patah arang, tetapi mereka tetap percaya. Mereka tetap mempertahankan kepercayaan dan iman mereka. Mereka sejenak mungkin kecewa kepada Tuhan, tetapi mereka tak pernah larut dalam kekecewaan. Seperti para pahlawan iman yang tak pernah kehilangan harapan. Mari bangkitkan rasa percaya kita kepada Tuhan dan kita sibakkan awan kekecewaan. Biarlah harapan Anda seperti mentari yang bersinar kembali. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.